warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nur Laili Fajrin. Di video kali ini saya akan membuat podcast dengan konsep dasar manajemen perpustakaan. Dalam video kali ini, konsep dasar manajemen perpustakaan ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, apa itu konsep dasar manajemen perpustakaan? Dan yang kedua, manajemen dan lingkungan perpustakaan. Dan yang terakhir, perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Yang pertama, konsep dasar manajemen perpustakaan. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, atau usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, apa sih perlunya manajemen itu? Manajemen itu diperlukan oleh semua organisasi karena tanpa seorang manajemen, semua usaha yang akan dilakukan akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Konsep dasar manajemen yang paling penting yakni terdiri dari perencanaan. Perencanaan yang dimaksud itu usaha untuk mencapai tujuan yang baik, yang perlu adanya sebuah rencana yang baik dan efisien. Perencanaan diartikan sebagai penentuan sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organizing di sini penentuan struktur peran-peran sumber daya manusia melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, actuating, pelaksanaan kegiatan tersebut yang harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar privasi pada sasaran penentuan tujuan tersebut. Manajemen dan lingkungan perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi misi organisasi melalui sebuah proses dilakukan secara bersama-sama. Materi selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk mengukur keefektifan manajemen tersebut? Dengan memakai sistem 5W1H. Berikut ini beberapa contoh 5W1H dalam manajemen. 5W dan 1H yang terdiri dari what, where, who, why, how. What, apa yang akan dilakukan. Where, di mana akan dilakukan kegiatan. Where, kapan melakukan tugas. Who, siapa yang terlibat dalam penyelesaian tugas. Why, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Dan yang terakhir, how, bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan. Baik, materi selanjutnya yakni macam-macam perpustakaan. Macam-macam perpustakaan sendiri ada 7 bagian. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional didirikan di ibu kota negara dan merupakan induk dari jenis perpustakaan yang ada di negara, dan saat ini didirikan di Jakarta. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan ini bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini berfungsi untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan yang diselenggarakan untuk menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang keenam, perpustakaan khusus. Perpustakaan ini dimiliki oleh departemen, lembaga, atau perorangan. Karena bersifat khusus, maka perpustakaan ini hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Dan yang terakhir, perpustakaan wilayah, disediakan oleh pemerintah di berbagai wilayah tertentu. Materi selanjutnya yakni perkembangan manajemen secara singkat. Yang pertama melalui manajemen autoriter, yang kedua manajemen ilmiah, manajemen hubungan manusia, manajemen berorientasi hasil, dan manajemen tanggung jawab sosial. Baik, kemudian organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah, yakni perkumpulan suatu wadah dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan sebelumnya atau yang telah perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan perpustakaan, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, diperlukan adanya perencanaan yang matang.
Perencanaan strategis merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan pemutusan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pendanaan. Yang pertama, pertimbangan biaya untuk pengiriman, biaya repacking, biaya untuk pajak, dan sebagainya. Usahakan agar pengadaan bahan pustaka 30% fiksi, 30% dan 70% non-fiksi. Rencana pendanaan harus berkesinambungan dari tahun ke tahun. Tiap sekolah atau institusi mungkin mempunyai format perbedaan dalam hal buku-buku yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya hal pendanaan. Kemudian masukkan pendanaan buku atau koleksi yang rusak atau hilang. Yakinkan bahwa setiap pengeluaran dana tercatat dengan baik untuk keperluan akuntabilitas. Dokumen pendanaan akan sangat membantu kita dalam merancang pengeluaran operasional perpustakaan. Yakinkan bahwa proses seleksi bahan pustaka memperhatikan rencana pendanaan yang ada. Buatlah diagram alur pendanaan yang menggambarkan semua proses selama 1 tahun misalnya. Buatlah sebuah keterangan yang menunjukkan implikasi rencana pendanaan dengan tujuan kurikulum dan program sekolah. Ketika kita merancang sebuah fasilitas untuk perpustakaan sekolah, setidaknya ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, tata letak harus dapat menunjukkan bahwa perpustakaan dapat difungsikan dengan baik. Yang kedua, desain harus memperhatikan aspek estetika dan ergonomis. Yang ketiga, akses ke bahan pustaka ruang dan informasi harus mudah bagi semua pengguna. Yang keempat, harus diperhatikan masalah arus lalu lintas pengguna, keselamatan dan keamanan. Dan yang terakhir, ruangan dapat mungkin mengkomodir kebutuhan pengguna, juga tentunya untuk keperluan penyimpanan dan pengelolaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.